Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi dan insya Allah selalu bisa dibanggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita. Tentang sesuatu yang Allah kasih dengan cuma-cuma, yang memiliki fungsi yang luar biasa. Apakah itu? Indra pendengaran. Di sini manusia memiliki beberapa panca indera. Ada 5 panca indera yang kita miliki ya. Kali ini yang akan kita bahas adalah indera pendengaran. Nah, dalam indera pendengaran kali ini erat kaitannya dengan yang namanya bunyi. Bunyi yang udah kita pelajari pada subtema 1 kemarin. Sifat-sifat bunyi kemarin masih ingat ada berapa? Ada 3. Yang pertama, memerlukan medium dalam perambatannya. Ada medium padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras dan bunyi dapat diserap oleh benda yang lunak. Namun anak-anak, tahukah kalian bagaimana gelombang suara atau gelombang bunyi itu dapat kita dengar? Apakah yang bergetar dari kita sehingga kita juga bisa mendengar? Yuk kita sama-sama belajar tentang indera pendengaran kita, bagian-bagian telinga, fungsi dan gambarnya. Nah, sekilas dari gambaran telinga kita adalah seperti ini. Di sini banyak sekali tulang-tulang dan sel-sel yang ada pada organ telinga kita sehingga telinga kita dapat memproses bunyi itu dan kita bisa merespon bunyi itu atau informasi yang sudah kita dapat. Oke, yang pertama yang kita akan lihat adalah telinga bagian luar. Bu Guru kok cuma itu aja? Tadi kayaknya gambarnya banyak. Iya, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar seperti apa yang sudah kita lihat ini. Ada telinga bagian tengah dan ada telinga bagian dalam. Oke, kita akan membahas satu-satu bagian telinga luar. Yang pertama adalah pina. Pina adalah daun telinga. Fungsinya untuk menangkap bunyi dari luar. Bentuknya yang seperti corong ini memudahkan kita untuk menangkap suara atau bunyi. Nah, yang kedua adalah rongga telinga. Sini ya, ada rongga telinga atau saluran telinga. Nah, di sini bunyi yang sudah kita tangkap pada daun telinga kita atau pina masuk ke saluran telinga atau rongga telinga. Saluran ini anak-anak menghasilkan banyak kelenjar, mengeluarkan lilin, bukan lilin yang untuk menerangi rumahmu saat mati lampu ya sayang. Ada kelenjar lilin yang digunakan atau berfungsi untuk merekatkan kotoran dan mencegah masuknya air atau benda-benda asing. Contohnya misalnya semut masuk ke telinga kita atau hewan-hewan kecil yang biasanya mengganggu kita. Saat mandi pun biasanya kadang-kadang berenang ada air yang masuk, tapi tidak lama kan, pasti sebentar saja. Itu pun mungkin rasanya sungguh tidak nyaman sekali. Nah, kelenjar lilin ini atau kelenjar atau lilin yang ada pada saluran rongga telinga kita disebut dengan serumen. Oke, serumen. Oke ya, ada daun telinga atau pina, rongga telinga atau saluran telinga. Ada serumen yaitu apa tadi? Serumen adalah
kelenjar atau lilin yang ada di dalam saluran telinga kita atau rongga telinga kita. Nah, biasanya yang kamu korek-korek itu sayang, korek-korek telinga biasanya ada toh di cotton bud kalian. Biasa warnanya apa yo? Warnanya agak sedikit kuning-kuning kan, itu namanya cerumen sayang. Oke, pada telinga bagian tengah terdapat gambarnya seperti itu ya, telinga bagian tengah sini nih. Nih termasuk telinga bagian tengah. Dalam telinga bagian tengah ada yang disebut osikles. Bu Guru, kok di situ ada tulisan gendang telinga? Iya, Bu Guru sudah mencari informasi sedemikian sehingga ternyata informasi yang terbaru adalah gendang telinga merupakan telinga bagian tengah. Ya, gendang telinga merupakan bagian atau termasuk bagian dari telinga bagian tengah. Gendang telinga adalah sesuatu yang sangat tipis ya, sesuatu seperti kelenjar seperti sesuatu yang sangat tipis sekali sayang dan rawan sekali ya, tipis begitu. Nah, gendang telinga ini berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalurkan melalui rongga telinga. Di dalam gendang telinga ini rawan terjadi otitis eksterna karena kebiasaan mengorek telinga yang salah. Gendang telinga juga disebut dengan membran timpani. Nah, pada telinga bagian tengah ada yang disebut osikles atau 3 tulang penyusun. Nah, apa itu osikles? Osikles adalah gelombang suara yang masuk dan menyebabkan getaran, serta getaran itu akan masuk atau diteruskan ke telinga bagian dalam. Nah, pada osikles ini terdapat 3 tulang penyusun. Yang pertama ada tulang martil, ada tulang sangurdi, dan ada tulang landasan. Oke ya, serta ada yang namanya saluran eustachius. Saluran eustachius. Oke. Pada tulang martil, tulang sangurdi, dan tulang landasan itu memiliki fungsi masing-masing ya sayang. Terdapat pada buku paket MBP kalian halaman 77. Di situ tulang martil adalah tulang yang kecil berbentuk seperti palu atau martilu yang menyusun tulang pendengaran pada telinga bagian tengah. Fungsinya adalah menghantarkan getaran suara dari telinga ke tulang landasan. Nah, tulang landasan ini adalah tulang yang menghubungkan antara tulang martil dan tulang sangurdi. Dia hanya jembatan saja, istilahnya begitu. Tulang landasan di sini adalah jembatan saja. Jembatan yang menghubungkan antara tulang martil dan tulang sangurdi. Sedangkan tulang sangurdi adalah tulang kecil yang menyerupai sangurdi kuda. Ini merupakan tulang yang paling kecil dan paling ringan pada tubuh manusia. Dan yang ketiga adalah ada saluran eustachius. Apa itu saluran eustachius? Saluran eustachius adalah saluran yang menghubungkan antara telinga atau rongga telinga kita, ada bagian telinga kita ya, dengan tenggorokan. Makanya dokternya itu jadi satu, yaitu hidung, telinga, tenggorok. THT. Ya. Telinga, hidung, tenggorok. Jadi
dokternya itu satu begitu sayang, nggak mungkin dokter telinga saja, tidak, karena telinga, hidung, dan tenggorokan itu saling berhubungan. Nah, saluran yang untuk menghubungkan antara telinga dan tenggorokan kita adalah saluran eustachius. Nah, di sini saluran eustachius itu untuk menjaga tekanan udara. Nah, saluran ini akan tertutup saat kita sedang istirahat dan terbuka saat kita sedang makan, minum, begitu ya sayang ya. Dia akan terbuka karena di situ ada udara yang masuk dan untuk menjaga tekanan udara itu supaya tetap stabil, begitu ya sayang, ada di dalam telinga kita. Makanya saat biasanya kita sedang, contohnya saja kamu naik mobil atau naik motor saja, naik ke Kodam atau ke mana yang lebih tinggi, biasanya telingamu akan kayak seakan mendenging. Kalau tidak, dia akan kayak berebek kayak bek begitu, kayak nggak jelas saat untuk mendengar toh sayang. Nah, ketika kamu menelan ludah kalian, beberapa kali menelan ludah kalian, maka telinga kalian akan berfungsi secara normal kembali. Nah, itu adalah fungsi dari saluran eustachius, yaitu menjaga tekanan udara pada telinga kita. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada telinga bagian dalam. Nah, ini kelihatan nih sayang, ada saluran eustachiusnya ada di sini. Oke ya. Nah, pada telinga bagian dalam juga terdapat beberapa bagian-bagian. Nah, telinga bagian dalam ini merupakan bagian akhir dari fungsi bagian akhir dari tahap suara tersebut. Suara yang sudah masuk, yang kita sudah dengar, tangkap dari telinga luar sampai telinga tengah. Nah, pada telinga bagian dalam ini merupakan bagian yang paling akhir. Nah, pada telinga bagian dalam ini sudah tahap akhir untuk menerjemahkan suara menjadi informasi yang dapat kita olah atau kenali. Contoh, Bu Guru memanggil Dava, Marsha, Gendis, maka kalian akan spontan merespon dari apa yang sudah Bu Guru ucapkan. Ya Bu Guru, hadiroh Bu Guru, gitu. Jadi dalam telinga bagian dalam ini sudah merupakan tahap akhir untuk menerjemahkan suara menjadi informasi yang dapat kita kenali. Nah, pada telinga bagian dalam ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada tingkap jorong, tingkap bundar, koklea atau rumah sikut, dan 3 saluran setengah lingkaran. Yang pertama yaitu tingkap jorong, memiliki fungsi menerima getaran suara dan meneruskan ke tulang pendengaran, atau yang tadi ya, yang di sini 3 saluran setengah lingkaran. Jadi tingkap jorong itu adalah memiliki fungsi yaitu menerima getaran suara dan meneruskan ke tulang pendengaran 3 saluran setengah lingkaran. Oke. Nah, yang kedua ada tingkap bundar, yaitu menghubungkan saluran telinga dengan telinga tengah. Ada saluran yang menghubungkan itu ya, namanya tingkap bundar, antara telinga tengah dan telinga dalam. Nah, yang ketiga ada koklea atau rumah siput. Dalam rumah siput ini terdapat hampir, Bu Guru juga tidak bisa memastikan karena ini Bu Guru ambil dari beberapa sumber, ada sekitar 15.000 rambut-rambut kecil yang ada di dalam koklea atau rumah siput, dan terdapat cairan yang ada di dalamnya. Nah, di dalam koklea ini juga ada organ yang disebut organ korti.
yaitu bagian yang sangat peka terhadap rangsangan, terutama rangsangan bunyi ya, dan merangsang saraf pendengaran kita. Itu fungsi dari rumah siput atau koklea. Di sini rumah siput menerima, memperbesar dan menyampaikan getaran suara ke otak sehingga otak mampu menerjemahkan suara. Ya, jadi di sini rumah siput ini memperbesar suara yang kita dengar. Habis itu menyampaikan lagi, dia pergi menyampaikan getaran suara itu ke dalam otak kita sehingga otak kita mampu menerjemahkan informasi yang sudah kita dengar barusan. Tadi toh di AB ada ruko yang kebakaran. Nah, kalian bisa mendengar toh, itu contoh saja misalnya ya. Yang seperti itu hanya informasi, ada Bu Guru mengeluarkan informasi berupa suara. Nah, kalian merespon dengan secepat kilatnya. Kalian masuk ke dalam telinga bagian luar, tengah masuk ke koklea atau rumah siput, diteruskan ke otak, lalu otak merespon apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Nanti kalian menjawab, iya kah Bu Guru? Oh, kemarin yang terbakar kemarin kah? Nah, pasti seperti itu ya. Jadi secepat kilat itu kalian pasti merespon apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Itu termasuk dari kerja dari rumah siput atau koklea. Nah, koklea juga tidak bisa dia ada sendiri. Jadi dia memerlukan telinga bagian luar, pinna, saluran atau rongga telinga, masuk ke telinga bagian tengah, ada tulang-tulang, ada saluran eustachius, ada gendang telinga yang menggetarkan kita supaya kita bisa mendengar. Nah, dari situ rumah siput bisa meneruskan lagi ke otak. Nah, di sini sayang ada yang namanya jendela oval. Apalagi itu jendela oval? Jendela yang bentuknya oval Kak Bu Guru? Hampir mirip seperti itu. Jendela oval itu ada di gambar ini. Jadi jendela oval itu memiliki fungsi untuk meneruskan getaran suara dari tulang sangurdi. Tadi tulang sangurdi yaitu tulang yang sangat kecil ya, yang menyerupai sangurdi kuda. Ringan sekali, paling ringan dalam tubuh manusia. Nah, di sini jendela atau jendela oval itu meneruskan getaran suara dari tulang sangurdi ke koklea ya, ke tulang sangurdi lanjut ke rumah siput atau koklea. Letaknya di mana? Letaknya adalah di persimpangan dari telinga tengah atau perbatasan lah enaknya. Kalau persimpangan kalian mungkin susah ya. Perbatasan antara telinga tengah dengan telinga bagian dalam. Oke. Nah, di sini anak-anak kalian nanti akan memahami bahwa Allah itu luar biasa menciptakan kita dengan segala fungsi yang semua berfungsi dengan normal. Kita bisa mendengar dengan sangat nyaman. Beberapa tulang yang sangat kecil ada juga, beberapa lilin atau kelenjar yang bisa menghindari telinga kita dari hewan-hewan asing atau benda-benda asing gitu ya sayang. Ternyata luar biasa sekali, dan itu tidak membutuhkan waktu bermenit-menit untuk mendengarkan. Jadi kalian bisa mengolah informasi seketika itu juga kalian mendengar. Jadi luar biasa, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, patutlah kita syukuri dengan merawat dan menjaga apa yang Allah sudah kasih berupa telinga sehat kita ini dengan beberapa cara. Nah, dengan teratur membersihkan telinga itu merupakan salah satu cara kita untuk merawat telinga kita. Dengan cotton bud kah Bu Guru? Tidak. Cotton bud itu ya, pemilihan cotton bud yang salah itu juga bisa merusak telinga kita karena kotorannya bukan keluar tapi terdorong ke dalam telinga sehingga menyebabkan telinga kita menjadi congek, biasanya begitu.
ya. Oke, di dalam buku MBP kalian halaman 78 di situ ada. Jadi beberapa cara menjaga kesehatan telinga kita, yaitu dengan mengunjungi dokter untuk membersihkan dengan alat yang ada di dokter tersebut ya sayang, supaya kotoran itu tidak tertumpuk di depan gendang telinga kita sehingga gendang telinga kita itu tidak berfungsi secara normal kembali. Nah, yang kedua, tidak menggunakan headset secara lama dengan tempo waktu yang sangat lama. Misalnya kamu menikmati sekali musik dengan menggunakan headset, itu juga bisa mengurangi sistem kerja pada telinga kita, begitu ya. Menggunakan headset dengan suara yang keras juga bisa merusak gendang telinga kita. Lalu apalagi, tidak menggunakan benda tajam. Kalau Bu Guru, mamaku punya korek telinga yang dari besi. Nah, kalau yang seperti itu memang para peneliti, para ahli lebih menganjurkan menggunakan pembersih telinga yang dengan besi tersebut, tapi tidak untuk anak-anak. Dengan pengawasan orang tua pun kalian belum Bu Guru izinkan. Lalu bagaimana Bu Guru membersihkannya? Boleh langsung ke dokter sayang. Kalau tidak ke dokter berarti orang tua kalian yang membersihkan, karena gendang telinga itu adalah selaput yang tipis begitu. Sekali dia tertusuk oleh benda tajam, maka dia akan mengeluarkan darah yang bisa menghambat atau mengganggu sistem pendengaran kita di kemudian hari. Jadi lebih baik diserahkan ke ahlinya saja, karena telinga itu luar biasa penting juga ya untuk kita bisa mengolah informasi dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini terdapat beberapa gangguan pada telinga. Yang pertama ada tuli, ada congek. Nah, di situ pada buku kalian ada beberapa dalam sistem gangguan yang tuli, yang pada tuli ya sayang di situ. Kenapa dia tidak bisa mendengar? Karena tersumbatnya ruang telinga atau rusaknya saraf pendengaran. Pada orang yang berusia lanjut, ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga, sudah tidak elastis lagi ya. Karena apa? Karena di situ disebabkan oleh kakunya gendang telinga dan kurang baiknya hubungan antara tulang pendengaran. Ada tulang-tulang tadi ya, 3 tulang tadi penyusun atau osis. Nah, di situ dapat diatasi dengan menggunakan alat pendengaran bantuan. Nah, biasanya yang kayak headset yang biasa digunakan, tapi itu bukan headset ya, itu adalah alat pendengaran buatan yang berfungsi sebagai memperbesar gelombang suara sebelum masuk ke dalam telinga. Osikles tadi ya sayang ya. Jadi tidak berfungsinya tulang-tulang atau tulang-tulang penyusun tadi ya. Ada tulang martil, tulang sangurdi, dan tulang landasan. Itu. Nah, biasanya juga kalau sudah usia lanjut itu gendang telinganya sudah tidak elastis lagi sehingga tidak bergetar gendang telinganya, jadi tidak mampu meneruskan ke telinga bagian dalam lagi, ke koklea, sedangkan getaran itu dibutuhkan untuk masuk ke dalam telinga bagian dalam dan diolah di otak, begitu ya sayang ya. Oke. Nah, ada beberapa gangguan-gangguan. Nanti kalian bisa cari tahu juga, tidak hanya congek, tidak hanya tuli, ada beberapa gangguan-gangguan yang bersifat yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri, dan memang Allah sudah memberikan seperti itu dan memberikan kelebihan yang lain, begitu ya sayang ya. Nah, untuk cara kerja telinga, kalian bisa membaca secara singkat pada halaman 78 bagian B. Oke ya.
tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah Bu Guru sampaikan. Cara kerja telinga di situ yang pertama adalah telinga bagian luar, pina atau daun telinga kita menangkap getaran bunyi, lalu disalurkan ke rongga telinga. Setelah rongga telinga, maka masuklah ke bagian tengah telinga, yaitu ada gendang telinga, ada 3 tulang penyusun atau osikles, dan tuba eustachius atau saluran eustachius. Nah, oke ya. Setelah itu ada jendela oval yang menghubungkan antara tulang sangurdi dan koklea. Nah, koklea ini berfungsi sebagai memperbesar getaran sehingga getaran tersebut bisa diterjemahkan oleh otak, sehingga otak merespon apa yang sudah informasi yang sudah diolah, gitu ya. Saya singkatnya seperti itu. Nah, nanti kalian bisa membaca kembali rangkuman yang ada di buku kalian dan memahami apa yang Bu Guru sampaikan pada video kali ini, dan silahkan kalian nanti merangkum di buku tulis kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kenapa begitu Bu Guru? Bu Guru lebih suka yang seperti itu. Ya, itu adalah sistem dari Bu Guru supaya kalian mendengar, mengolah, dan kalian memahami. Itu yang ingin Bu Guru tekankan kepada kalian. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa komen nama kalian sebagai absensi kehadiran kalian dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa absen di kolom komentar ya sayang ya. Silakan absen nama kalian. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bu Guru minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, sehingga kita sama-sama untuk belajar ya sayang ya, supaya apa yang disampaikan kalian bisa menyerap, dan Bu Guru pun juga sebenarnya sama sih, Bu Guru juga sama-sama belajar ya. Terima kasih kepada anak-anak. Jangan lupa taati protokol kesehatan. Jika tidak penting tidak usah keluar rumah, tetap di dalam rumah. Tugas silakan diselesaikan, jangan tertumpuk-tumpuk sehingga kalian malas untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan selagi ada waktu yang luang. Oke, terima kasih anak-anak. Bu Guru akhiri sampai di sini ya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya.